Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Anindita Pratiwi dengan NIM 19021111854, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, akan menjelaskan mengenai Rule of Law atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan supremasi hukum untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan materi tersebut. Rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, juga otonom. Di Indonesia sendiri, inti dari rule of law adalah jaminan adanya rasa keadilan bagi masyarakatnya, terutama keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan untuk rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan adanya rule of law bagi negara kita. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law di mana setiap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir dan mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law. Friedman membedakan rule of law menjadi dua. Yang pertama, pengertian secara formal atau in the formal sense, yang diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi atau organized public power, misalnya negara. Nah, yang kedua, secara hakiki atau material atau disebut dengan ideological sense, yang lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk atau just and unjust law. Prinsip-prinsip secara formal atau in a formal sense, rule of law tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law secara formal yaitu: yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum yang terdapat pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, yang terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang terdapat pada pasal 28D ayat 1. Nah, yang terakhir, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terdapat pada pasal 28D ayat 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki. Yang pertama, berkaitan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa yang dikemukakan oleh Sunarjati Hartono. Yang ketiga, rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo. Yang keempat,
Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara. Nah, yang terakhir, rule of law merupakan suatu legalisme liberal yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo. Berdasarkan bentuk yang sebenarnya, rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat, termasuk negara, mendasarkan pada rule of law. Dalam hubungan ini, pengertian rule of law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika diletakkan pada hak asasi manusia, dan di Belanda, paham rule of law lahir dari paham kedaulatan negara dan melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia sendiri, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keadilan sosial. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah: yang pertama, adanya perlindungan konstitusional; yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; yang ketiga, pemilihan umum yang bebas; yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat; yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi; yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan badan peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita. Namun, implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka yang pertama, keberhasilan di enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Yang kedua, rule of law merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada suatu bangsa. Yang terakhir, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil dan juga memihak kepada keadilan. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip rule of law, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau keadilan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka. Untuk mewujudkannya, perlu hukum yang progresif, yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan yang kuat, arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari: yang pertama, kepolisian, mempunyai 3 tugas pokok, diantaranya: yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua, menegakkan hukum; dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan diantaranya: yang pertama,
mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang ketiga, melaksanaan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Yang keempat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Yang kelima, memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Nah, yang terakhir, memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Yang kedua adalah kejaksaan. Adapun wewenang dan tugas dari kejaksaan adalah yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelumnya, dilimpahkan ke pengadilan, dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tugas KPK yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang terakhir, ada badan peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir memutuskan pembubaran partai politik. Demikianlah penjelasan saya mengenai Rule of Law. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.